Baik, terima kasih atas waktu yang kalian berikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi ini, ada baiknya kami mengucapkan penganjali umat. Om Swastiastu. Dan sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan nama kelompok. Saya sendiri Gede Bagus Pramesta Putra, NIM 180201 3406. Dan teman saya Ikoma Agus Saksama, NIM 180201 3155. Dan Kadek Wawan Adi Nugraha, NIM 180201 3197. Dan teman saya lagi satu, Nimade Puspitasari, NIM 180201 3144. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan memahami pemecahan kasus yang berkaitan dengan kesadaran moral dan pro dan kontra etika bisnis. Pro dan kontra dalam etika bisnis. Bisnis adalah bisnis. Bisnis jangan dicampur adukan dengan etika. Para pelaku bisnis adalah orang-orang yang bermoral, tetapi moralitas tersebut hanya berlaku dalam dunia pribadi mereka. Begitu mereka terjun dalam dunia bisnis, mereka akan masuk dalam permainan yang mempunyai kode etik tersendiri. Jika suatu permainan judi mempunyai aturan yang sah yang diterima, maka aturan itu juga diterima secara etis. Jika suatu praktik bisnis berlaku begitu umum di mana-mana, lama-lama praktik itu dianggap semacam norma dan banyak orang yang akan merasa harus menyesuaikan diri dengan norma itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Dede. Richard Tidegor yang mengemukakan alasan-alasan tentang keniscayaan etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, bisnis tidak dapat disamakan dengan permainan judi. Yang kedua, bisnis adalah bagian yang sangat penting dari masyarakat dan menyangkut kepentingan semua orang. Yang ketiga, dilihat dari sudut pandang bisnis itu sendiri, praktik bisnis yang berhasil adalah memperhatikan norma-norma moral masyarakat. Beberapa hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis. Ada 3 hal. Yang pertama, selain mempertaruhkan barang atau uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Yang ketiga, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perusahaan yang melanggar etika bisnis. Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya keluar Indonesia. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga diklorfos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A atau jenis semprot dan HIT 17 liter atau cair isi ulang. Korbannya yaitu pembantu rumah tangga yang mengalami pusing dan mual akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Selanjutnya, analisis. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga
Tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk mereka hanya untuk mendapat laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Om Swastiastu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penyelesaian masalah yang dilakukan PT Megasari Makmur dan tindakan pemerintah. Pihak produsen PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk hit yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk hit aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. Hit aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk hit aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dari kasus di atas, terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Om Santi 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 Om.